Profil Jawa Timur Park Group. Punakawan, kisah wayang asli Jawa, mewakili semangat tim Park Jawa Timur Park Group. Kerendahan hati, kecerdasan, dan tawa yang ditunjukkan oleh Semar, Gareng, Petruk, Bagong diwujudkan oleh Jawa Timur Park Group dengan menghadirkan beberapa taman rekreasi keluarga di tengah ramainya kota Batu. Seperti keempat punakawan, Jatim Park Group seolah ingin mengingatkan kita, jangan lupa tertawa menikmati hidup di tengah kesibukan. Tokoh punakawan tersebut melekat dalam desain tim Park Jawa Timur Park Group, yang terdiri dari 11 taman rekreasi di Surabaya dan Malang, serta 1 taman rekreasi di Jawa Barat. Wahana rekreasi Jawa Timur Park Group sangat bervariasi, mulai dari museum, kebun binatang, taman, hingga pusat permainan, yang semuanya ditujukan untuk anak dan keluarga. Untuk melengkapi kenyamanan wisata, Jawa Timur Park Group juga telah memfasilitasi 4 hotel di Jawa Timur. Pusat Rekreasi Jawa Timur Park Group. 1 Jawa Timur Park 1. Museum Tuba Dance Science Coaster Park. 2 Jawa Timur Park 2. Museum Satwa dan Batu Secret Zoo. 3 Jawa Timur Park 3. Dino Park, The Legend Star Park, Funtech Plaza, Museum Musik Dunia, Dan Millennial Glow Garden. 4 BNS, Batanite Spectacular. 5 Eco Green Park. 6 Museum Angkut. 7 Museum Tubu. 8 Predator Fun Park. 9 Wisata Bahari Lamongan. 10 Maharani Zoo. 11 World of Wonder, Sakupa, Tangerang. Hotel Jawa Timur Park Group. Ersta Pohon in Hotel. 2 Pandak Jatim Park. 3 Klub Bunga Butik Resort. 4 Tanjung Kodak Beach Resort. 5 Senyum World Hotel. Sejak didirikan pada 2001, Jawa Timur Park Group telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Batu agar setiap koleksi edukatif yang ditampilkan terjamin kualitasnya. Selain itu, Jawa Timur Park Group juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengembangkan konten Jawa Timur Park 2. Wahana ini juga memiliki wilayah paling luas, yakni seluas 22 hektar yang terletak di area Kota Batu. Komitmen Jawa Timur Park Group untuk menciptakan taman belajar dan rekreasi juga terlihat jelas di wahana permainan yang lain, misalnya Jawa Timur Park 1 dan Eco Green Park. Inilah yang menjadi ciri khas utama wahana permainan dari perusahaan yang didirikan oleh Paul Sastro Senjojo. Pada April 2017, Jawa Timur Park Group juga resmi bekerja sama dengan LIPI untuk melakukan penyesuaian sistem pendataan dan pengelolaan flora dan fauna di masing-masing wahana yang disepakati. Saya menekankan pada edutainment, yakni edukasi dan hiburan, tutur Rio Imam Senjojo, putra Paul Senjojo yang menjadi konseptor di balik wahana Jawa Timur Park Group. Jawa Timur Park Group selalu tampil inovatif. Salah satu wahana baru yang diresmikan akhir 2016 lalu adalah Museum Tubuh yang bertajuk The Bagong Adventure. Museum seluas 1,4 hektar ini menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap pendidikan Indonesia, bukan saja dari konten museum tentang tubuh manusia, tetapi juga dari koleksi cadaver atau organ tubuh manusia yang diawetkan. Museum Tubuh adalah museum tubuh terbesar dan terlangka di Asia karena menjadi satu-satunya pemilik koleksi cadaver di Asia Tenggara. Selain Museum Tubuh, Jawa Timur Park Group mencatat rekor lain dengan eksistensi Museum Angkut sebagai museum pertama dan terbesar di Asia. Koleksi otomotifnya lebih dari 300 jenis yang tersebar di area seluas 3,8 hektar. Mimpi Jawa Timur Park Group untuk menjadi industri pariwisata terbesar di Jawa Timur, bahkan Indonesia, dibuktikan dengan selalu menambah wahana baru, menambah infrastruktur transportasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Misalnya kereta monorail yang direncanakan akan menghubungkan antar area di Jawa Timur Park Group. Di dalam area wahana sendiri, pihak manajemen juga memperhitungkan kenyamanan pengunjung disabilitas dengan menyediakan jalur kursi roda. E-bike juga tersedia di area Eco Green Park yang memudahkan pengunjung berkeliling tanpa lelah berjalan kaki. Kerja keras Jawa Timur Park Group berbuah manis dengan tercapainya beragam penghargaan dari TripAdvisor. Bata Secret Zoo Adela Top Number 9 Best Zoo in Asia 2014, Number 5 Best Destination Sites in Asia 2015, Dan Number 1 Certificate of Excellence Service PADA 2016. Eco Green Park juga meraih Certificate of Excellence PADA 2016. Tidak lupa dengan berhasil diraihnya rekor muri di Jawa Timur Park 2, dengan berkumpulnya Mercedes-Benz terbanyak se-Indonesia sebanyak 125 mobil. Konsistensi membangun,
mengecek koleksi dan ketajaman data yang ditampilkan, serta memoles pelayanan pelanggan menunjukkan Jawa Timur Park Group sebagai tempat menarik yang wajib dikunjungi. Seperti punakawan yang hadir dalam sosok jenaka tetapi juga membawa nasihat berharga, Jawa Timur Park Group siap menghibur masyarakat sambil tak lupa menambah wawasan tentang Indonesia. Kota Batu, 25 September 2023, Batu Secret Zoo dengan bangga mempersembahkan kembali wahana baru yang bertemakan South American New Exhibit yang akan dibuka secara resmi pada awal bulan Oktober 2023. Exhibit ini akan berisikan satwa-satwa khas Amerika Selatan antara lain yaitu Brazilian tapir, squirrel monkey, kinkajo, dan capybara, serta slot yang mana akan didatangkan langsung dari Warsaw Zoo, Polandia pada bulan Oktober mendatang. Exhibit baru ini telah menghabiskan biaya sebesar kurang lebih 600 juta rupiah, dengan luas 200 m². Exhibit ini memperlihatkan tampilan dari 3 perspektif berbeda yaitu bagian atas exhibit, kanopi, bagian bawah exhibit, serta tampilan kolam kaca sehingga pengunjung dapat melihat penampakan satwa ketika di dalam air. Bagian yang menarik dari exhibit baru ini adalah pengunjung dapat masuk dan berinteraksi langsung dengan satwa squirrel monkey di dalam exhibit dipandu oleh keeper dan zoo educator dalam kelompok kecil maksimal 10 orang. Desain exhibit ini terinspirasi dari legenda Maya Temple yang mana akan ada edukasi mengenai suku Maya dari hutan Amazon. Baby Brazilian Tapir. Salah satu satwa kami yang berada dalam exhibit baru yaitu Brazilian tapir telah melahirkan 1 ekor anak dengan kondisi sehat dari indukan betina yang berasal dari Maharani Zoo serta indukan jantan yang berasal dari Jihlava Zoo, Ceko, yang mana pada saat ini indukan betina beserta anaknya masih berada di dalam nahok untuk mendapatkan perawatan khusus. Saat ini Brazilian tapir di Indonesia hanya terdapat di Batu Secret Zoo dan Maharani Zoo. Selain Brazilian tapir, satwa Batu Secret Zoo Jawa Timur Park 2 yaitu PYGMY marmoset juga baru saja melahirkan 2 ekor anakan dalam kondisi sehat. Pada proyek selanjutnya akan ada pembuatan eksibit baru untuk katak langka Jawa Timur pada lorong ular yang memiliki konsep eksibit berupa terarium yang mana pada proyek ini Batu Secret Zoo akan bekerja sama dalam pembuatannya bersama dengan Universitas Brawijaya. Selain itu eksibit mouflon dan baboon pada area savanna juga akan dilakukan pembangunan eksibit baru untuk satwa red panda pada proyek selanjutnya. Batu Secret Zoo terus berkomitmen dalam konservasi satwa serta pengembangan eksibit menjadi lebih baik lagi sehingga dapat menarik para pengunjung dan menjadi tempat yang nyaman untuk satwa-satwa. Kota Batu satwa asli yang diawetkan di Museum Satwa Jatim Park, JTP, 2 jumlahnya mencapai ratusan, termasuk si awetan kanguru dari Australia. Kanguru adalah salah satu satwa mamalia yang memiliki kantung, marsupialia, dan termasuk hewan khas dari benua Australia. Kata "okanguru" sendiri diambil dari bahasa aborigin, oganguru. Kanguru mempunyai 2 kaki belakang yang kuat dan telapak kakinya yang besar didesain untuk melompat-lompat. Kanguru biasa melompat dengan kecepatan 20-25 km/jam loh. Selain itu, kanguru juga dikenal memiliki otot tungkai depan, bicep, yang kuat. Otot tersebut selain digunakan untuk berkelahi, juga digunakan untuk memikat betinanya, hampir sama seperti manusia. Di masyarakat, terdapat rumor bahwa arti kata kangaroo adalah, "Saya tidak tahu," dalam bahasa aborigin Australia loh. Alkisah, pada suatu hari, pelaut Amerika Inggris mendarat di Australia dan melihat seekor hewan yang sangat unik, berkantung. Pelaut itu lalu bertanya kepada orang suku aborigin, suku asli Australia di sana. Pelaut bertanya, hewan apakah itu?" Dan dijawab, "kangaroo." Pelaut menganggap, kangaroo adalah nama hewan itu, maka mereka menamanya kangaroo. Padahal, orang aborigin itu berkata, "Saya tidak mengerti." Namun, rumor ini ternyata tidak benar. Kata kanguru berasal dari bahasa aborigin Australia ganguru yang merupakan nama salah satu spesies hewan berkantung, disinyalir sebagai salah satu spesies kanguru. Di dunia, ada 3 spesies kanguru yang dikenal, antara lain kanguru merah, kanguru abu-abu timur, dan kanguru abu-abu barat. Di Eco Green Park, Anda bisa berfoto dengan banyak burung-burung eksotik tanpa berada dalam sangkar, salah satunya burung hantu.
Burung hantu adalah kelompok burung yang merupakan anggota ordo Strigiformes. Burung ini termasuk golongan burung karnivora pemakan daging sekaligus hewan malam. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 222 jenis spesies burung hantu yang telah diketahui. Mereka tersebar di seluruh dunia kecuali Antartika, sebagian besar Greenland, dan beberapa pulau-pulau terpencil di dunia. Di dunia barat, satwa unggas ini dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, sedangkan di beberapa tempat di Indonesia burung hantu dianggap sebagai pertanda buruk. Itulah mengapa namanya di sini adalah burung hantu. Walau begitu, tidak di semua tempat di Nusantara menyebutnya burung hantu. Di Jawa nama burung ini adalah dares atau manuk dares, tak ada kaitannya dengan maut atau hantu. Di Sulawesi Utara, burung hantu dikenal dengan nama manguni. Anda dapat mencoba untuk berfoto dengan burung hantu di Eco Green Park secara gratis. Jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan khusus kaki burung agar tidak terluka karena cakarnya. Pengunjung juga masih bisa melihat ratusan jenis burung lainnya, mulai dari burung perkutut, burung rangkok, burung vulture, hingga burung yang statusnya terancam seperti elang botak dan elang Jawa. Salah satu spot yang tidak boleh Anda lewatkan saat berkunjung ke Eco Green Park adalah Jungle Adventure. Zona Jungle Adventure adalah sebuah wahana permainan di Eco Green Park yang mengajak pengunjung untuk naik kereta ke dalam hutan di tengah-tengah Taman Konservasi Satwa. Di dalam hutannya nanti, Anda dan rombongan tidak hanya akan berjalan-jalan, tapi juga menembak para pemburu liar yang terlihat sedang mengincar hewan-hewan di hutan tersebut. Anda akan diberikan pistol laser yang dapat menembak para pemburu liar di panjang jalan yang Anda temui. Jika sudah tertembak, mereka akan jatuh. Dalam satu kali naik, kereta khusus di zona Jungle Adventure ini bisa diisi oleh maksimum 8 orang. Durasinya sekitar 10 menit dalam sekali jalan. Pengunjung bisa menemukan zona Jungle Adventure setelah area Plaza Music. Keretanya nyaman dan bersih, serta suasananya cocok sekali untuk dijadikan tempat menghabiskan liburan bersama keluarga. Seru sekali bukan? Pengunjung juga bisa melihat puluhan zona lainnya yang ada di Eco Green Park, mulai dari zona amphitheater, World of Parrot, kolam angsa, zona penguin, lab pengolahan susu, dan masih banyak lagi. Ada banyak satwa eksotis di Taman Konservasi Satwa Batu Secret Zoo di Jawa Timur Park, JTP, 2, salah satunya adalah Greater Spotnoses guenon yang unik dan menggemaskan ini. Greater Spotnosed guenon atau Putinoset monkey adalah salah satu monyet dunia lama dengan ukuran paling kecil. Spesies ini berasal dari guenon dari kelompok C. mitis, asli Afrika Barat dan hidup sampai batas tertentu di hutan hujan. Tetapi lebih sering di zona transisi antara hutan hujan dan sabana. Satwa dengan nama latin Cercopithecus nictitans ini adalah hewan arboreal dan sering dikaitkan dengan monyet dari spesies lain. Kedua nama umum mereka berasal dari penampakan hidung putih monyet ini yang cukup, nyentrik, dan khas. Anda dapat menemukan kera Greater Spotnoses guenon ini di area primata saat pintu masuk Batu Secret Zoo. Di dalam exhibitnya, kera Greater Spotnose guenon dibuat senyaman mungkin seperti di habitat aslinya. Selain Greater Spotnoses guenon, pengunjung bisa melihat koleksi satwa unik lainnya yang berasal dari berbagai penjuru dunia, seperti white-lipped tamarin, golden headed tamarin, hingga PYGMY marmoset dan ratusan jenis lainnya.
Batu Secret Zoo di Jawa Timur Park, JTP, 2 tak hanya menjadi taman konservasi bagi mamalia dan reptil, namun ada pula salah satu kura-kura raksasa yang terkenal, yakni kura-kura sulcata. Kura-kura sulcata merupakan jenis kura-kura darat terbesar ketiga di dunia setelah kura-kura Galapagos dan Aldabra. Saking besarnya, konon anak kecil dapat menunggangi karapas alias cangkangnya bagaikan sebuah kuda-kudaan loh. Benua Afrika merupakan habitat asli dari kura-kura raksasa ini. Uniknya, sulcata hidup di gurun pasir, suhu panas yang ekstrim, paparan terik matahari, minim pasokan air, serta tandus dan gersang. Kura-kura sulcata biasanya mengkonsumsi kaktus centong, opuntia, kembang sepatu, wortel, sawi hijau, daun selada, kangkung, semanggi, siomak, fumak, buncis, serta sayuran atau buah-buahan lain yang cocok untuknya. Ukuran tubuhnya ketika menetas dari telur hanya sekitar 5 cm. Seiring bertambahnya waktu, sulcata kemudian tumbuh dan berkembang, hingga panjang karapasnya dapat mencapai hampir 1 meter dan mencapai bobot hingga 105 kg. Saat masih hidup dan sehat, jenis sulcata tortoise punya harga di pasaran Rp152 juta untuk ukuran bayi. Setelah 5-6 tahun, harga jualnya mencapai Rp7 juta 15 juta per ekor. Salah satu atraksi unik yang ada di Eco Green Park adalah feeding pelikan kepada koleksi pelikan kacamata. Feeding pelikan merupakan salah satu atraksi yang disediakan oleh Eco Green Park untuk pengunjung agar bisa menikmati sensasi memberi makan burung ini. Pelikan kacamata adalah salah satu jenis burung pelikan yang memiliki ciri khas matanya yang seperti menggunakan pelindung. Burung ini merupakan bagian dari keluarga burung Pelecanidae. Pelikan modern dapat kita temukan hampir di semua benua di dunia, kecuali benua Antartika. Di eksibit mereka, Eco Green Park merawat belasan jenis pelikan kacamata yang cantik-cantik dan ramah kepada pengunjung. Makanan pelikan biasanya adalah ikan, namun mereka juga memakan hewan amfibi seperti Crustacea, dan dalam beberapa kasus bahkan burung-burung kecil. Di habitat aslinya, mereka menangkap mangsa dengan memperbesar kantung di paruh mereka dan menyerok air di sungai atau laut untuk menangkap ikan. Pelikan kemudian harus mengeringkan kantung tersebut sebelum menelan makanannya. Di Eco Green Park, Anda tinggal membeli makanan untuk pelikan yang sudah tersedia seharga Rp10.000, lalu tinggal Anda lemparkan ke arah pelikan-pelikan yang sudah menunggu makanannya. Anda dapat menemukan burung pelikan di area utama Eco Green Park. Pengunjung juga dapat berfoto dengan kelompok pelikan yang selalu terlihat antusias dan familiar dengan manusia. Eco Green Park memiliki puluhan zona menarik yang selalu berhasil membuat pengunjung terpesona.
Salah satu zona tersebut adalah koridor burung. Koridor burung merupakan salah satu area di Eco Green Park yang disusun seperti satu lorong semi-indoor dengan diisi oleh beragam jenis burung eksotik dan bisa diajak berinteraksi secara langsung. Jumlah burungnya ada ratusan. Di area ini, ada satu baris eksibit-eksibit yang berisi beragam jenis burung koleksi Eco Green Park. Ada beragam jenis nuri, kakak tua, merak, burung paruh bengkok, dan beragam lainnya yang didatangkan langsung dari seluruh penjuru dunia. Uniknya lagi, di zona ini pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan burung-burung tersebut. Karena sudah terbiasa dengan kehadiran pengunjung, Anda bisa dengan santai menikmati waktu-waktu dengan mereka. Setelah itu, pengunjung bisa berfoto-foto untuk kenang-kenangan. Anda tinggal membeli pakan untuk burung-burung tersebut, dan mereka akan menghampiri Anda dan keluarga dengan sukarela. Anda bisa menemukan zona koridor burung ini tepat setelah area pasar burung Tempoe dulu. Tiap zona saling berdekatan, sehingga pengunjung pasti tidak akan bosan dengan semua koleksi yang ada di sana. Selain zona koridor burung, pengunjung juga bisa menikmati area lainnya yang tak kalah seru juga di Eco Green Park, mulai dari amphitheater, Indian Paacok, Bird Gallery, Pelican Feeding, Walking Bird, dan masih banyak lagi. Harga tiket masuk Jatim Park 2 2023. Jatim Park Group selaku pengelola menyediakan tiket masuk dengan harga lumayan terjangkau untuk mengeksplor Jatim Park 2. Dengan hanya membeli satu tiket, pengunjung dapat berwisata ke 3 area dengan lokasi berdekatan tersebut. Namun, bagi yang hanya tertarik dengan area Eco Green Park, wisatawan juga dapat membelinya sendiri secara terpisah. Dilansir dari akun resmi Jawa Timur Park, berikut rincian harga tiket masuk Jatim Park 2 yang berlaku sejak 10 Februari 2023, hari kerja Jatim Park 2 Eco Green Park, Rp140.000 per orang. Eco Green Park, Rp55.000 per orang. Akhir pekan Jatim Park 2 Eco Green Park, Rp170.000 per orang. Eco Green Park, Rp75.000 per orang. Jatim Park 2. 1. Lokasi Jatim Park 2. Jatim Park 2 berada di Jalan Oro-Oro Kota Batu, Kota Batu. Dari Bandara Juanda Surabaya sekitar 106 km, yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam lewat tol Pandaan Malang. 2. Jam Operational Jatim Park 2. Dalam deskripsi Instagram Jatim Park 2, Jatim Park 2, jam operasional tempat wisata ini sebagai berikut. Jatim Park 2 buka setiap hari mulai pukul 09.30 17.30 waktu Indonesia Barat. 3 zona dan wahana di Jatim Park 2. Di dalam Jatim Park 2, terdapat 3 spot atau bangunan yakni Batu Secret Zoo, Eco Green Park, dan Museum Satwa. Berikut ini uraiannya. Batu Secret Zoo. Di Batu Secret Zoo, The Tickers bisa melihat secara langsung tempat wisata sekaligus konservasi satwa modern. Satwa yang ada di Batu Secret Zoo merupakan satwa yang habitatnya tersebar di seluruh dunia. Mulai dari hutan tropis Asia hingga dasar Samudera Pasifik. The Tickers bisa mengeksplorasi spot-spot yang ada di Batu Secret Zoo. Mulai dari River Adventure hingga Water Park. The Tickers bisa naik perahu untuk menyusuri danau sambil memberi makan dan mengitari Monkey Island. The Tickers juga bisa mengakses wahana River Adventure ini yang letaknya di rute menuju akhir sebelah Cafe Semut.
Sementara di Tigerland, The Tickers dapat melihat macan dari berbagai negara lebih dekat. Tidak hanya macan, tapi juga hewan buas lainnya, seperti singa putih dan harimau. Pengunjung juga dapat menjelajahi safari farm dengan menaiki kereta yang telah disiapkan Jatim Park 2. Di sini, pengunjung bisa melihat berbagai koleksi satwa di antaranya unta, bison, kuda poni, dan lain sebagainya. Di sini, The Tickers juga berkesempatan untuk memberi makan satwa. Lalu ada savanna. Zona yang satu ini merupakan sebuah lorong dengan batas berdinding kaca. Di zona ini, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi hewan asal Afrika, seperti zebra, rusa, dan lainnya. Waterpark juga bisa The Tickers coba ketika berada di Batu Secret Zoo. The Tickers bisa menikmati berbagai perosotan dan berenang. Kolam ini khusus untuk anak-anak. Namun, tenang saja, pengunjung dewasa juga dapat menikmati berbagai wahana yang tersedia di Batu Secret Zoo. Seperti Caterpillar, Flying Dumbo, Shark Coaster, Tsunami, Octopus, Animal Bumper Car, Dance Snail Coaster. Eco Green Park. Spot kedua yakni Eco Green Park. Eco Green Park ditujukan sebagai wahana edukasi bernuansa pedesaan, yang di dalamnya terdapat berbagai spesies unggas unik dan serangga dari segala penjuru dunia. Di sini, pengunjung dapat melihat aneka burung, kerajinan tangan yang terbuat dari kompos dan limbah dengan bentuk binatang. Juga ada replika kupu-kupu, melihat secara langsung proses pengolahan biogas, dan masih banyak lagi lainnya. Selama di Eco Green Park, pengunjung bisa menikmati berbagai fasilitas yang telah tersedia. Seperti e-bike station, mini-market, food court, dan pasar hewan. Museum Satwa. Museum Satwa di Jatim Park 2 telah memiliki standar internasional, di mana museum ini menghadirkan koleksi fosil dan replika berbagai satwa dari seluruh penjuru dunia. Lebih dari 1.000 spesies satwa liar dan 10.000 serangga dapat disaksikan di Museum Satwa ini. Pengunjung dapat menikmati wisata edukasi dan sejarah dunia, lewat replika tulang belulang dinosaurus, evolusi mamalia selama ratusan tahun, hingga menyaksikan lebih dekat serangga. Di Museum Satwa ini, The Tickers juga bisa mengakses berbagai fasilitas. Seperti Sutle Car, musala, dan toko souvenir. For harga tiket Jatim Park 2. Weekday, Senin Kamis Rp140.000. Weekend, Jumat Minggu Rp170.000. Dengan harga tiket tersebut, The Tickers bisa menikmati 3 spot yang ada di Jatim Park 2. Seperti Batu Secret Zoo, Museum Satwa, dan Eco Green Park. Gimana? Sudah mantap buat kunjungi Jatim Park 2 belum? Semoga bermanfaat, Rek. Jatim Park 2 merupakan salah satu taman rekreasi dan wisata edukasi yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Jatim Park 2 dikenal sebagai taman yang menggabungkan unsur wisata dan pendidikan. Di dalamnya terdapat berbagai macam atraksi dan wahana permainan yang bersifat edukatif, seperti area Science Center, tempat pameran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta atraksi-atraksi yang mengajarkan tentang alam, lingkungan, dan sejarah. Jangan lupa berkunjung ke Jatim Park 2 saat liburan di Malang. Tempat wisata ini memiliki luas 14 hektar yang terbagi menjadi 3 bangunan, yakni Batu Secret Zoo, Eco Green Park, dan Museum Satwa. Cek promo tiket Jatim Park 2 di sini. Tempat wisata Malang ini cocok untuk kamu yang ingin melihat satwa dari di hutan tropis Asia, gurun Afrika, hingga dasar Samudera Pasifik. Kamu juga wajib menjajal wahana Jatim Park 2 koleksi satwa, seperti Baby Zoo, Waterpark, Savannah, Tigerland, dan sebagainya.
Jika kalian ingin mengunjungi Jatim Park 2 dan tempat lainnya, kalian bisa tiba antara pukul 8.30 WIB hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tempat ini juga buka setiap hari jadi kamu bisa ke sana setiap hari. Gimana guys, tertarik bukan untuk mengunjungi tempat wisata ini? Tentunya dong, tunggu apa lagi guys, let's go. Oh ya, jika ingin berlibur tapi tidak mau ribet, Mimin sarankan menggunakan jasa travel khususnya di Kota Malang. Tujuannya agar kalian tidak harus ribet lagi. Kalian hanya tinggal menikmati perjalanan kalian saja guys. Mimin punya kenalan travel yang sudah terbukti kualitasnya, mau tahu? Nah, Mimin informasikan, jadi trip yang Mimin maksud adalah trip Nahwatur. Bisa langsung cek di website travel Surabaya Malang termurah. Mereka adalah teman perjalanan yang sempurna untuk kalian ketika kalian ingin pergi berlibur dan tidak ingin ribet. Selain menawarkan paket wisata, kami juga menawarkan antar jemput bandara. Kalau mau datang langsung ke kantor juga bisa cari alamatnya di Jalan Angklung No 5. Atau bisa cek di Google guys, Nahwatur. Mimin merekomendasikan ini karena mereka memiliki banyak pengalaman dalam membawa wisatawan yang sedang berkunjung ke Jawa Timur. Mungkin itu saja yang bisa Mimin berikan ke kalian yang sedang ingin berlibur ke Malang. Semoga bermanfaat ya guys, see you next time guys, bye-bye. Eco Green Park. Tak kalah seru untuk Jatim Park 2 adalah Eco Green Park. Ini adalah tempat untuk berbagai burung berwarna-warni yang indah di Jatim Park 2. Selain itu, di taman ini kalian juga bisa belajar tentang teknik ramah lingkungan sesuai tema. Misalnya, instalasi biogas atau daur ulang kayu yang mengajak kalian belajar lebih banyak tentang pelestarian alam. Kalian juga bisa berfoto dengan berbagai jenis burung atau rumah terbalik. Satu hal yang pasti, kalian akan menikmati lebih dari 35 atraksi di taman ini. Baca juga, Jatim Park 3 Malang wahana hiburan tema zaman purba. Tiket masuk Jatim Park 2 Malang. Untuk menikmati segala kenyamanan dan perjalanan di Jatim Park 2, biaya pembayarannya relatif terjangkau. Biayanya akan sama dengan pengalaman yang kalian dapatkan bahkan dari kebun binatang terbaik di Asia. Di bawah ini adalah ringkasan harga tiket untuk berbagai area Jatim Park 2. Bata Secret Zoo Plus Museum Satwa, Selfie Kinangan Manis 110,000.00 weekdays, 120,000 Indonesian rupiah weekend. Jatim Park 2 Plus Eco Green Park 110,000 Indonesian rupiah weekdays, 110,000 Indonesian rupiah weekend. Eco Green Park 50.000 weekdays, Rp 65.00000 weekend. Selain tiket, kamu juga harus membayar biaya parkir di Jatim Park 2. Biaya parkirnya juga sangat murah, untuk motor hanya Rp. Hanya 2.000,00 atau ISK 5.000,00 per mobil dan Rp10.000 untuk bus. Tidak jauh dari kawasan reptil dan nocturnal house terdapat akuarium bawah tanah yang bisa dikunjungi pengunjung. Di area akuarium kalian akan menemukan berbagai jenis ikan, laut, dan air tawar. Kawasan ini juga memiliki mobile pool yang memungkinkan wisatawan untuk langsung menyentuh makhluk laut. Narwhals, piranha, kuda laut dan hiu selalu dikemas dengan koleksi wisata. Savannah. Setelah kalian keluar dari akuarium, kalian dapat melanjutkan ke area savana. Area ini unik karena kalian diundang melalui koridor kaca dan melihat lebih dekat hewan Afrika. Di koridor kaca kalian dapat melihat keledai, rusa, batu permata, dan hewan Afrika lainnya. Saat kalian berjalan melewati area ini, kalian membayangkan diri kalian berada di Afrika. Fantasyland and Happyland. Meski berupa kebun binatang, kamu juga bisa memainkan berbagai hal di Fantasyland di Batu Secret Zoo. Anak-anak dapat bermain secara gratis di Fantasyland, Long Noah, dan River Adventure Water Park. Selain itu, terdapat fasilitas restoran, tempat ibadah, toilet dan bangunan pendukung lainnya. Jadi para tamu bisa bersantai setelah menempuh perjalanan yang cukup lama dari mulai pintu masuk. Safari.
Selain di kawasan savanna, kalian juga bisa melihat satwa Afrika di kawasan safari. Di daerah ini terdapat lebih banyak binatang yang berbeda seperti banteng, kuda Nil, badak dan kijang. Di satu sisi kalian juga bisa mengunjungi kebun binatang di sini dari ikut memberi makan gajah. Dari sini kalian juga dapat naik kereta api ke peternakan safari yang bersentuhan langsung dengan hewan-hewan yang dikumpulkan di area safari dan memberi mereka makan. Pulau Monyet. Jika kamu pernah melihat monyet di Monkey World, di Monkey Island kamu bisa melihat pulau-pulau kecil yang penuh dengan monyet. Monyet-monyet ini bebas berkeliaran di pulau kecil yang ada dan cocok dengan habitatnya. Di kawasan ini kalian akan menemukan kera seperti orang utan, owa Jawa dan siamang. Area ini juga sangat terlihat dari Noah's Ship Games atau kapal charter yang tersedia. Baca juga, Gunung Semeru dengan keseruannya dalam pendakian. Tigerland. Tigerland. Di ujung jalan di sekitar Secret Batu Zoo, kalian akan berada di area Tigerland. Destinasi wisata ini dipenuhi dengan beberapa kucing besar seperti harimau, harimau tutul, singa, dan puma. Karena semua hewan ini memakan daging, area Tigerland dipisahkan oleh kaca tebal. Dengan begitu, pengunjung bisa berhenti dan melihat pergerakan predator di sini. Selain itu masih banyak atraksi lainnya seperti wahana singa laut, wahana unta dan wisata yang bisa Anda coba. Semua ini membuat liburan keluarga kalian lebih menyenangkan dan tentunya lebih mendidik. Museum Satwa. Jatim Park Tumalang. Museum Satwa. Kebun Binatang. Area lain setelah Batu Secret Zoo adalah Museum Satwa. Di sini kalian dapat menemukan berbagai museum hewan yang telah ada di dunia dari zaman kuno hingga saat ini. Kalian dapat melihat hewan dari herbivora, karnivora, serangga, dan bahkan dinosaurus dalam koleksi ini. Ruang dan media pameran juga terlihat menarik dan tidak seperti museum pada umumnya. Ini adalah sangkar besar yang berisi berbagai jenis burung yang diawetkan dan kalian juga bisa masuk. Atau gajah berwarna-warni yang menjadi tempat yang bagus untuk berfoto. Dengan museum sebesar itu, Museum Satwa Jatim Park menjadi museum satwa terbesar kedua di Indonesia. Jadi pastikan kalian senang dan kalian bisa belajar banyak tentang hewan di koleksi ini. Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Mimin harap kalian baik-baik ya. Oh ya, pada kesempatan kali ini Mimin mau sedikit memberikan informasi mengenai beberapa destinasi wisata yang dapat kalian kunjungi ketika kalian berada di Malang, Jawa Timur. Yups, benar sekali yang akan Mimin bahas kali ini yakni mengenai Taman Hiburan Jatim Park 2 Malang. Jatim Park 2 Malang. Jatim Park 2 Malang, satu-satunya tempat wisata yang tidak pernah sepi oleh pengunjung. Jatim Park 2 atau Secret Batu Zoo yang dikenal sebagai kebun binatang terbaik di Asia memiliki banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Kualitasnya juga tidak kalah dengan Singapore Zoo. Kawasan kebun binatang ini didesain sebagai taman bermain di mana para wisatawan berkeliling untuk melihat satwa dari dekat. Penasaran kenapa pengunjung merasa begitu sibuk dan menikmatinya? Di bawah ini adalah rangkuman singkat dari wisata Malang Jatim Park 2. Baca juga, Museum Angkut Batu Malang yang istimewa dan keren. Wahana Jatim Park 2 Malang. Daftar isi, tampilkan. Dibangun pada tahun 2008 dan dibuka pada tahun 2010, popularitas Jatim Park 2 tidak pernah surut. Hal ini didukung dengan perkembangan kualitas layanan dan peralatan yang diberikan hingga saat ini. Di atas lahan seluas 22 hektar, para tamu dapat menjelajahi 3 area utama taman bermain bertema binatang ini.
Ketiga kawasan tersebut adalah Batu Secret Zoo, Museum Satwa, dan Eco Green Park. Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo menjadi daya tarik utama Jatim Park 2. Di area seluas 15 hektar ini kalian akan menemukan beberapa satwa. Kebun binatang ini juga didesain khusus agar tidak terlihat seperti kebun binatang pada umumnya. Setiap area Batu Secret Zoo terlihat seperti habitat alami hewan tersebut. Ada sekitar 10 area berbeda untuk dinikmati, berikut beberapa di antaranya. Monkey World. Setelah berjalan melewati pintu masuk, kalian bisa masuk untuk melihat berbagai spesies kera dari berbagai belahan dunia. Di sini kalian dapat menemukan monyet seperti cak, Sumatran surili dan colobus. Salah satu hewan yang menarik perhatian di kawasan ini adalah lemur. Batu Secret Zoo memiliki koleksi lemur terbesar di Asia Tenggara, antara lain lemur hitam, lemur bulat, dan lemur merah. Wisatawan bisa langsung memberi makan lemur di sini. Luar biasa, kandang lemur ini sangat mirip dengan lingkungan alamnya di Madagaskar. Reptile. Area selanjutnya adalah area reptil. Di sini kalian dapat melihat berbagai jenis reptil dari spesies yang berbeda. Ada penyu besar seperti aldabra, biawak besar komodo khas Indonesia dan masih banyak reptil lainnya seperti ular dan piton. Untuk reptil ini, mereka semua berada di akuarium khusus yang menyesuaikan dengan habitatnya untuk menjaga hewan dengan baik. Lokasi kawasan ini juga berada di bawah tanah sehingga suhu tetap berada di dalam buayan. Baca juga, alun-alun kota Batu yang sangat unik. Nocturnal House. Masih terhubung dengan area reptil dan berisi hewan-hewan yang aktif di malam hari. Hewan-hewan di sini memiliki indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang sangat sensitif, yang memungkinkan mereka untuk aktif dalam kegelapan. Beberapa hewan yang hadir adalah tarsius, terenggiling Sunda, cous-cous Sulawesi dan kinkajo. Kandang di sini terbuat dari kaca dengan hiasan batu.